Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas update market crypto. Ada dua topik yang akan kita bicarakan di video kali ini. Yang pertama adalah mengenai data-data penting yang kita sempat bahas di video sebelumnya. Kenapa kita membahas bahwa besok ini ada 24 jam penting untuk crypto. Ya, data tersebut sudah keluar, nanti kita akan perhatikan hasilnya juga dan secara price action bagaimana gitu ya. Yang kedua adalah kita akan membahas mengenai tentang Huobi Exchange gitu ya, karena ada isu related tentang Huobi Exchange. Saya akan membahas backgroundnya dan kira-kira apa yang sebaiknya kita lakukan juga. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe, dan kita akan langsung masuk aja ke dalam pembahasan. Dimana untuk hari ini market, walaupun ada data rilis yang kita sempat bahas, datanya sebenarnya biasanya cukup signifikan, tapi market relatif masih ke arah sideways gitu ya. Yes, ada pergerakan, tapi pergerakannya tidak terlalu signifikan ya, yang seperti kita harapkan. Di sini masih konsolidasi dan menunggu big move-nya kapan terjadi gitu. Biasanya big move ini mungkin terjadi di saat orang-orang nggak expect itu bakal terjadi ya. Kita lihat dalam 24 jam terakhir, apakah ada kripto naik? Ada beberapa, tapi nggak terlalu signifikan ya. Kita bisa lihat dari sini mungkin naik 1%, 2%-an. Lebih banyak yang mengalami penurunan. Seperti kita bisa lihat Tron di sini mengalami penurunan. Ini karena FUD dari Huobi gitu ya. Karena salah satu ya, Huobi itu kan Justin Sun, dan Justin Sun mempunyai Tron, makanya di sini ya menjadi related gitu. Jadi ada relasi lah. Ada XCN, Casper, dan beberapa kripto lainnya ya. Fear and Greed bagaimana? Fear and Greed kita di level 26. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke dalam datanya. Yang pertama NFP, yang kita sempat bahas di video kemarin. NFP 223.000, ekspektasinya adalah 200.000 atau 203.000. Jadi sebenarnya ini melebihi ekspektasi ya. Secara kasat mata, yes, ini melebihi ekspektasi, sebenarnya bagus gitu ya. Oke, berarti artinya employment rate-nya ini naik di atas rata-rata. Masih ada 223.000 orang, padahal ekspektasinya 203.000 orang gitu ya. Berikut pula dengan employment rate. Unemployment rate-nya juga 3,5%, estimasinya 3,7% gitu ya. Artinya apa? Artinya orang-orang yang nggak punya pekerjaan tuh lebih kecil daripada estimasinya. Nah, tapi permasalahan kita mau tahu kedua data ini dampaknya terhadap market kripto, betul ya? Salah satunya mungkin bukan hanya ke kripto tapi ke saham juga gitu, XPX, Standard & Poor's Index seperti itu ya, equity. Nah, sebenarnya data tersebut ini data yang cukup positif terhadap ekonomi. Namun, kalau kita lihat untuk ke risk market atau market yang beresiko seperti saham maupun kripto, ini nggak bagus gitu. Artinya unemployment-nya masih tergolong stabil, tergolong sehat gitu ya. Padahal Federal Reserve ini menaikkan suku bunga terus-menerus gitu. Artinya nggak ada, bisa dibilang ya, the Fed artinya masih bisa menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi gitu ya. Nah, kalau the Fed menaikkan suku bunga lebih tinggi lagi, itu nggak akan bagus terhadap risk asset seperti yang tadi kita bilang saham ataupun kripto. Jadi kalau kita lihat sebenarnya dari data ini, sebenarnya datanya ini cukup nggak bagus gitu ya, tidak terlalu bagus untuk aset-aset yang beresiko. Dikarenakan apa? Dikarenakan artinya ekonomi ini masih bukan ekonomi tapi job market gitu ya, market buat mencari kerjaan masih tergolong sehat, walaupun bisa dibilang ya the Federal Reserve ini cukup agresif ya dalam menaikkan suku bunga gitu. Kita bisa lihat dari sini key NFP data for December 2022 ya. Ini kadang datanya kan untuk Desember bulan lalu. NFP yang tadi kita bilang di 223.000, unemployment rate mengalami penurunan. Artinya apa? Artinya strong, resilient, and dynamic ya, masih kuat gitu. Jadi kalau kita lihat dari sini, mungkin di FOMC berikutnya kalau misalnya the Fed masih menaikkan suku bunga, ini masih bisa terjadi gitu ya. Dengan seperti itu ya sebenarnya market harusnya mengalami penurunan. Nah, namun memang reaksi market untuk saat ini berbeda gitu ya. Kalau kita lihat market SPX, kita bisa lihat sebagai contoh, ini masih mengalami kenaikan gitu ya. Bitcoin juga mengalami hal yang sama, mengalami kenaikan, walaupun ini tadi sempat turun ke bawah, tapi turunnya nggak terlalu signifikan, turun sedikit ya, lalu mengalami kenaikan. Nanti kita bahas secara teknikalnya bagaimana lebih detail lagi. Kira-kira seperti itu ya. Nextnya kita lihat mengenai Huobi yang bermasalah gitu ya. Kenapa Huobi bermasalah? Ada beberapa hal lagi yang akan kita mention. Less than a week ago, the banking relationship between SE, ini Silvergate Capital, and Huobi Global was exposed. Jadi adalah sebagai detail. Tapi kita mau fokus sekarang bukan untuk ke Silvergate-nya, tapi kita mau lebih fokus terhadap Huobi-nya. Dimana Huobi mengumumkan bahwa dia nggak bisa pay salaries
menggunakan real currency. Jadi mereka harus menggunakan stablecoin. Ya sebenarnya nggak terlalu beda gitu ya. Namun orang-orang berpikir lagi kalau khususnya untuk employee-nya gitu ya, karyawannya. Kalau dibayar dengan stablecoin itu bagaimana? Kenapa dia nggak bisa bayar dengan uang? Ya tergantung kursnya dan tergantung mereka kerjanya di mana gitu ya. Tapi ini menjadi real reason ya. Kenapa mereka harus menggunakan stablecoin? Pasti ada sesuatu yang bermasalah. Huobi Exchange appears to be having internal trouble. Many employees were left without communication. Jadi ya karyawan-karyawannya nggak bisa komunikasi gitu ya. Katanya di shutdown dari internalnya gitu ya. Jadi mereka nggak bisa komunikasi dan ini membentuk boycott lah. Istilahnya karyawan-karyawan ini mau keluar dari Huobi karena hal seperti ini gitu ya. Dan takutnya mereka mensabotase. Ya intinya seperti itu. Nah ini kita bisa lihat secara detailnya, cukup panjang gitu ya. Sun Lee Huobi, ini mungkin si Justin Sun ya, has closed the communication group with internal employee today. Ya ini yang internal communication, jadi grup komunikasi secara dengan karyawan-karyawan ini diblok atau ditutup lah gitu ya. Feedback channelnya juga ditutup. Terus katanya this is very dangerous, ini sangat berbahaya. Takutnya employees ini pada rebel and directly rock away user assets. Jadi mungkin mereka mau mengambil aset user ya gitu, karena mungkin mereka mempunyai akses seperti itu. Nextnya di sini, if employees really rock and take user assets, Sun Huo really has nothing to do. This is not protected by domestic laws and employee are completely legal. Kalau seperti ini kita nggak tahu ini dari Bitrun ya, secara dia punya source ya. Kalau kita lihat seperti ini, nah intinya apa? Kalau teman-teman yang mempunyai aset di Huobi, saya rasa sebenarnya lebih baik ya. Kita tahu di market crypto ini bisa dibilang setiap exchange ada attack-nya masing-masing, terkena attack. Kemarin kita dalam bulan lalu Binance ya yang terkena serangan gitu. Sekarang Huobi. Kita nggak tahu ignore FAT-nya ini benar atau tidak gitu ya. Kalau kata Justin Sun di sini, it is my turn, ignore FAT, keep building. FAT itu apa? FAT itu adalah fear, uncertainty, and doubt. Jadi ini lebih ke arah untuk menyebar berita-berita buruk, false, yang sebenarnya nggak benar gitu ya. Antara benar atau enggaknya untuk saat ini sebenarnya nggak ada yang tahu. Saya sendiri nggak tahu gitu ya. Justin Sun sebenarnya belum ada official statement yang bisa membuktikan bahwa sebenarnya mereka ini fine aja. Itu belum ada. Ya, tapi di sini dia bilang it is my turn, karena kemarin si CZ waktu 12 Desember dia yang bilang ignore FAT. Sekarang Justin Sun punya giliran gitu ya. Semoga resolve-nya sama. Artinya Huobi tetap aman. Seperti Binance kita bisa lihat sampai sekarang pun tetap aman. Walaupun beritanya menyerang Binance, kita harapkan seperti itu. Tapi kembali lagi, saya rekomen kalau misalnya exchange lagi di attack, ya lebih baik teman-teman langsung withdraw dulu sementara gitu ya. Withdraw kemana ya? Ke exchange lain. Kalau di crypto itu jangan hanya menggunakan satu exchange kalau saya rasa gitu ya, karena lebih baik ada beberapa exchange, jadi teman-teman bisa mulai kirim ke wallet mana dan lain-lain gitu, atau ke cold wallet ya, cold wallet yang untuk investasi yang kita sering rekomend juga kalau teman-teman bukan trader, lebih karena untuk investor. Lalu di sini dia membahas statementnya. Di sini statementnya Justin Sun lebih ke arah, at Huobi Global we believe that the key to success in the world of cryptocurrency is to ignore FAT and keep building. Jadi ya dia percaya bahwa kalau mau sukses di crypto ini lebih harus ignore FAT, jangan mempedulikan FAT ini atau berita-berita buruk, dan tetap membangun. Nah tapi di sini dia membahas seperti ini, nggak ada alasan konkret atau bukti konkret bahwa Huobi ini sebenarnya fine aja juga gitu. Jadi ini kita menunggu sebenarnya Huobi itu fine aja atau enggak. Jangan dia cuma speak doang, cuma ngomong doang gitu ya. Satu data. Nah ini yang kita butuhkan data kan. Dari Huobi Global di sini, Huobi is having the worst years in its history. Kalau menurut stablecoin reserve-nya dia. Jadi berapa banyak sih stablecoin di dalam exchange tersebut? Kalau kita lihat untuk saat ini, kalau kata si The Data Nerd, ini exchange reserve di Huobi mengalami penurunan ya. The number fell dari 4,8 miliar dolar di 2021 Juni 2021. Ini sekarang turun sampai 650. Nah, sekarang di 650. Dan ini baru menurun parahnya mungkin di awal-awal tahun juga gitu. Nearly 100 juta dolar outflow. Jadi mengalami pengurangan 100 juta dolar gitu ya sejak New Year's, sejak tahun baru. Jadi kira-kira seperti itu. Dan sekarang kita bahas ke teknikalnya. Ya, Huobi bagaimana rekomennya ya, kembali kita bilang ya, kalau exchange lagi di FAT atau di attack seperti itu, ya lebih baik mungkin bisa
pindahkan gitu ya, apalagi kalau teman-teman majority-nya di stablecoin juga. Nah, nextnya kita bahas secara teknikal. Kembali lagi disclaimer on and do your own research, karena secara keputusan tetap di tangan teman-teman. Saya mau membahas mungkin di time frame 4 jam dulu. Ini kita sempat update di Telegram channel juga. Jadi kalau misalnya teman-teman mau join free gitu ya, join, kita akan mulai aktif lagi. Sempat break awal tahun, sekarang kita akan coba aktif lagi. Yang pertama adalah tadi saya sempat update juga bahwa kita menunggu area Bitcoin untuk testing ke area 0,5 Fibonacci, mungkin di 16653. Dikarenakan ini mungkin bisa dibilang potensi short term long lah gitu ya, kalau misalnya kita mau tradingkan. Tapi di sini nggak kena ya. Ini Bitcoin low-nya tadi di 16683, jadi kurang sedikit ke bawah ya. Ini turun sekitar 0,16%. Lalu sekarang dia mengalami upside seperti ini, mengalami kenaikan, walaupun ini belum bisa dibilang kenaikan yang benar-benar naik gitu ya. Secara data dari NFP sebenarnya ini cukup negatif gitu ya. Untuk saat ini saya masih melihat potensi untuk Bitcoin lebih ke arah short term short gitu ya. Kalau di posisi sekarang lebih baik mencari posisi short. Mungkin kalau misalnya Bitcoin mengalami kenaikan lagi, mungkin testing ke area 16.900-an, dan ini mungkin potensi untuk mulai shorting Bitcoin juga kalau kita lihat dari sini. Karena saya masih melihat Bitcoin untuk testing liquidity di bawah sini, mungkin 0,5 ataupun trendline warna kuning ini gitu ya, di bawah sini mungkin dia testing ketiga kali, bisa naik, baru mengalami penurunan, testing, baru mulai mengalami kenaikan sampai ke level 17.200. Di sini baru potensi short besar, baru mengalami drop down yang cukup besar gitu. Jadi ini secara time frame tuh seperti ini kalau kita perhatikan. Atau ini menurut plan saja gitu ya. Nah, ini buat trading plan-nya aja, tapi kita bisa lihat Bitcoin atau market crypto sebenarnya, khususnya sebenarnya Bitcoin ya. Altcoin masih ada beberapa yang bergerak, tapi itu Bitcoin masih relatif lebih sideways, tapi lebih aman mungkin seperti itu. Menunggu ya, kalau kita lihat dari sini ada pressure yang cukup besar setelah Bitcoin melewati 16.885. Jadi kita bisa lihat kalau Bitcoin testing ke 16.900-an dan nggak berhasil hold gitu ya di time frame 4 jam, ya mungkin itu adalah potensi atau sign of weakness juga gitu. Kita menunggu trigger yang tepat untuk mulai membuka posisi juga gitu ya. Jadi kira-kira ini untuk outlooknya. Kecuali Bitcoin mengalami koreksi ke bawah ya, mungkin testing ke area bawah sini. Mungkin kalau sekarang saya nggak akan lihat di area ini 0,5, mungkin lihat di area lebih bawahnya lagi 16.500-an mungkin ya, untuk mengambil posisi long ke atas seperti itu. Jadi kira-kira itu dulu untuk update Bitcoin. Kita mau lihat Bitcoin dominance bagaimana. Bitcoin dominance mulai konsolidasi di area bawahnya, di area ini gitu ya. Konsolidasi lagi, walaupun di sini mulai ada penurunan, artinya altcoin yang lebih performing, altcoin yang mengalami kenaikan dalam beberapa jam terakhir juga. Kalau kita lihat dari Bitcoin dominance, ya. Jadi mungkin itu dulu untuk update market crypto hari ini gitu ya. Kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa untuk share videonya, like ataupun subscribe. Dan sekali lagi, thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye bye.